Hormon bahagia ibu naik 2 kali lipat. Cukup selesaikan 3 tugas berat ini. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua, semoga sehat dan bahagia terus ya. Ternyata menjadi bahagia itu tidak perlu menunggu dapat arisan atau menunggu suami peka membelikan emas batangan. Karena rahasianya ada pada hormon di dalam kepala kita sendiri yang bisa melonjak 2 kali lipat hanya dengan menyelesaikan beberapa urusan rumah. Ibu pasti sering merasa lelah luar biasa, padahal baru bangun tidur. Rasanya seperti habis lari maraton. Padahal cuma memindahkan jemuran yang tidak kering-kering karena cuaca sedang tidak menentu. Fenomena kelelahan mental atau burnout pada ibu rumah tangga saat ini sedang sangat ramai dibicarakan karena beban domestik yang seolah tidak ada habisnya dari subuh sampai subuh lagi. Menurut sebuah jurnal psikologi kesehatan, keberhasilan menyelesaikan tugas-tugas yang dianggap berat dan menumpuk dapat memicu pelepasan dopamin serta endorfin yang secara instan meningkatkan suasana hati secara signifikan. Itulah kenapa penting sekali bagi kita untuk tahu tugas mana yang harus disikat habis supaya hormon bahagia itu muncul dan menyelamatkan kita dari emosi yang meledak-ledak mirip kompor gas bocor. Tugas berat pertama yang wajib ibu selesaikan adalah menaklukkan tumpukan cucian yang sudah setinggi langit dan mulai mengeluarkan aroma yang sangat eksotis di pojok ruangan. Menyelesaikan urusan cucian dari mulai merendam, menjemur, sampai melipat rapi ke dalam lemari adalah pencapaian besar yang membuat pemandangan rumah terasa lega secara instan. Bayangkan rasa puasnya saat melihat keranjang baju kosong melompong. Rasanya seperti menang lomba lari. Padahal cuma menang melawan rasa malas dan daster yang sudah minta pensiun. Contoh realnya adalah ketika ibu berhasil melipat baju sambil menonton drakor, tiba-tiba tumpukan itu hilang. Dan rasa bangga langsung memenuhi dada, seolah ibu baru saja menyelesaikan misi penyelamatan negara. Hilangnya tumpukan kain itu secara otomatis mengurangi beban visual di mata yang biasanya bikin tensi darah naik setiap kali lewat depan ruang setrikaan. Tugas berat kedua yang sering bikin nyali ciut adalah melakukan manajemen stok dapur atau food prep agar urusan perut keluarga tidak menjadi sumber keributan. Setiap pagi, ibu harus berani menghadapi isi kulkas yang isinya mungkin sudah ada sayuran layu sejak zaman batu atau plastik-plastik sisa bumbu yang tidak jelas tujuannya hidupnya untuk apa. Dengan membersihkan kulkas dan menata belanjaan dalam kotak-kotak rapi, ibu sebenarnya sedang menghemat energi mental untuk 7 hari ke depan, karena tidak perlu pusing lagi mau masak apa. Contoh logisnya adalah saat jam kritis menjelang sarapan, ibu tinggal ambil kotak yang sudah siap masak tanpa perlu drama kupas bawang sambil menangis karena perih dan dikejar waktu sekolah anak. Kulkas yang tertata rapi ala estetik di internet itu bukan cuma buat pamer, tapi buat menjaga kewarasan kita supaya tidak gampang marah-marah gara-gara tempe yang hilang tertutup sayur sawi. Tugas berat ketiga yang paling sering kita tunda adalah merapikan area bawah tempat tidur atau gudang kecil yang isinya barang-barang yang kita simpan dengan alasan siapa tahu nanti butuh. Area ini biasanya menjadi pusat debu dan energi negatif yang membuat tidur kita jadi tidak nyenyak. Karena otak secara bawah sadar tahu ada kekacauan di bawah sana. Menyelesaikan pembersihan area tersembunyi ini memberikan rasa lega yang luar biasa dalam karena ibu merasa sudah memegang kendali penuh atas kebersihan seluruh sudut istana ibu. Logikanya sederhana, Bu. Kalau area yang selama ini jarang terlihat saja bisa bersih, rapi, dan tertata, apalagi area yang langsung terlihat oleh tamu saat mereka datang berkunjung ke rumah. Ketika sudut-sudut tersembunyi sudah bebas dari tumpukan barang tidak terpakai, suasana rumah otomatis terasa lebih lega, lebih nyaman, dan lebih enak dipandang. Dari situ, rasa percaya diri ibu juga akan meningkat jauh lebih besar karena ada ketenangan batin saat membuka pintu rumah untuk siapapun yang datang. Tidak ada lagi rasa sungkan,
malu, atau khawatir, rumah terlihat berantakan. Yang muncul justru rasa bangga karena rumah terasa lebih terurus dan menghadirkan energi yang menyenangkan bagi keluarga maupun tamu. Seringkali tanpa disadari, barang-barang rusak, menumpuk, dan tidak berguna menyimpan beban emosional yang diam-diam memengaruhi pikiran kita setiap hari. Setiap kali melihat tumpukan itu, otak terus menerima sinyal bahwa masih ada pekerjaan yang belum selesai. Lama-kelamaan, hal ini membuat hati terasa sesak, mudah lelah, dan sulit merasa benar-benar tenang di rumah sendiri. Karena itulah keberhasilan menyingkirkan barang-barang yang sudah tidak memiliki fungsi menjadi langkah paling ampuh untuk melepaskan beban pikiran yang selama ini menghimpit secara perlahan. Rumah menjadi lebih ringan, pikiran terasa lebih lega, dan perasaan pun ikut membaik. Menariknya lagi, perubahan besar seringkali justru dimulai dari area yang paling tersembunyi. Saat gudang, sudut belakang, kolong, lemari lama, atau ruang penyimpanan berhasil dibersihkan, ada rasa kemenangan kecil yang memberikan efek luar biasa pada mental kita. Ibu akan merasakan bahwa ternyata mengatur rumah bukan sesuatu yang mustahil dilakukan. Dari satu area kecil yang berhasil dirapikan, semangat untuk menata area lain akan muncul dengan sendirinya. Energi positif itu menular ke seluruh rumah dan membuat suasana hunian terasa jauh lebih hidup, hangat, dan menenangkan. Pada akhirnya, rumah yang rapi bukan hanya soal penampilan semata, tetapi juga tentang kualitas hidup dan ketenangan perasaan. Ketika barang-barang yang tidak berguna berhasil disingkirkan, ruang gerak menjadi lebih luas, aktivitas sehari-hari terasa lebih mudah, dan pikiran tidak lagi penuh oleh tumpukan yang menguras energi secara diam-diam. Ibu pun bisa menikmati rumah sebagai tempat beristirahat yang benar-benar nyaman, bukan lagi sumber stres yang melelahkan. Dan saat tamu datang, yang terpancar bukan hanya rumah yang bersih, tetapi juga aura percaya diri dan ketenangan dari pemilik rumahnya sendiri. Kesimpulan dari semua perjuangan ini adalah bahwa kebahagiaan kita sebagai ibu rumah tangga sebenarnya sangat sederhana, namun butuh keberanian untuk memulai. Langkah pertama yang paling berat. Ketiga tugas tadi memang terlihat menakutkan, seperti melihat tagihan listrik yang melonjak, tapi hasilnya sebanding dengan ketenangan batin yang akan ibu dapatkan setelahnya. Kita seringkali terlalu keras pada diri sendiri, merasa harus menjadi sempurna dalam segala hal, sampai lupa kalau kita juga manusia biasa yang butuh apresiasi meski hanya dari diri sendiri. Mari kita sedikit refleksi. Mungkin selama ini kita kurang bahagia bukan karena kurang harta, tapi karena kita membiarkan kekacauan rumah tangga menjajah ruang gerak pikiran dan perasaan kita setiap hari. Jadikan keberhasilan membereskan tugas-tugas berat ini sebagai bukti bahwa ibu adalah nahkoda yang hebat yang sanggup mengatur badai domestik dengan tangan dingin. Terkadang memang kita perlu menertawakan diri sendiri yang bisa stres hanya karena melihat piring kotor. Padahal dunia tidak akan kiamat hanya karena cucian belum kering sempurna. Namun dengan menyelesaikan hal-hal sulit ini, kita sedang membangun optimisme baru bahwa hari besok akan jauh lebih ringan karena beban hari ini sudah tuntas kita selesaikan. Ibu adalah jantungnya rumah. Kalau jantungnya bahagia dan berdetak dengan ritme yang tenang, maka seluruh anggota keluarga akan ikut merasakan kenyamanannya. Semangat terus untuk menaikkan hormon bahagia dengan cara-cara yang cerdas dan tetap hemat biaya tanpa perlu pergi ke pusat perbelanjaan setiap saat. Percayalah bahwa setiap usaha ibu dalam menjaga kerapian dan kenyamanan rumah adalah investasi terbaik untuk kesehatan mental keluarga dalam jangka panjang. Ibu luar biasa, ibu hebat, dan ibu berhak untuk merasa sangat bahagia setiap hari di tengah kesibukan yang luar biasa ini. Demikian, terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat Bu Ibu semua.